Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Di sini saya akan membahas tentang klarifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Untuk yang pertama, alat-alat visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan. Yang kedua, berbagi peran visual tiga dimensi. Yang keempat yakni audio. Yang kelima, audio visual. Yang keenam, demonstrasi dan media wisata. Klasifikasi media pembelajaran yakni berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tim penyusun 2007, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Sedangkan menurut Darlianto, audio berasal dari kata audible yang artinya baik 8 suaranya dapat diperdengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Media audio intinya itu dapat didengar oleh manusia seperti halnya radio dan lain-lain. Sedangkan menurut Pina Sanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film atau slide suara dan lain sebagainya. Media audiovisual itu artinya itu didengar dan dilihat, yakni seperti hanya film, televisi, dan video dan lain-lain. Beda dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi itu cuma radio, jadi cuma pendengaran saja. Untuk yang pembahasan yang kedua barusan ini itu harus ada videonya, nampak gambar gitu, bukan hanya didengar saja. Terus untuk multimedia, yakni adalah penggunaan komputer untuk menyanyikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia yakni itu unsur lengkapnya. Multimedia itu seperti kita untuk mengedit gitu, identik dengan pembelajaran berbasis komputer. Untuk selanjutnya, teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dengan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale, Sanjaya yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman Edgar Dale dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Jadi teori kerucut ini proses pembelajaran di dalam kelas merupakan usaha yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya.
Sedangkan belajar merupakan proses tingkah laku melalui pengalaman belajar bagi siswa maupun guru. Berpendapat bahwa pengalaman dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman yang tidak langsung, seperti halnya yang kita alami itu. Terus untuk selanjutnya, dan kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat dilalui proses perbuatan atau mengalami diri sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses pendengaran melalui bahasa. Semakin konkret kita mempelajari bahan pengajaran, contohnya itu melalui pengalaman langsung. Jadi kita itu mempunyai pengalaman gitu, bukan hanya dari orang, tapi dari diri kita sendiri yang pernah kita alami. Maka semakin banyaklah pengalaman yang diperolehnya. Sebaiknya semakin abstrak kita memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh. Jadi tidak dialami secara langsung oleh diri kita sendiri. Semakin ke atas puncak kerucut, yakni semakin ke atas puncak kerucut itu semakin abstrak media penyimpanan pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar pengalaman langsung akan memberikan informasi dan gagasan yang terkandung dalam pengalaman itu. Oleh karena ia melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan perabaan. Itu tadi dari teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dan selanjutnya perbedaan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kompetensi yang dituju di kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar, atau bisa disebut juga dengan KD singkatannya. Dinyatakan dalam poin-poin yang diurutkan untuk mencapai kompetensi inti atau KI per tahun. Jadi kurikulum 2013 itu berkompetisi dasar untuk per tahunnya, untuk mencapai kompetensi intinya itu selama per tahun. Yang kedua, KI atau kompetensi inti pada kurikulum 2012 terdiri atas sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dan KI 1 dan 2 itu maksudnya KD dan KI ini hanya ada di mapel pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi di selain itu tidak ada, cuma ada di ini saja, ada di pendidikan agama dan Pancasila WKN itu ada tentang kurikulum ini. Terus yang ketiga, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini menyasar capaian pembelajaran disusun per fase. Jadi kurikulum Merdeka ini disusun per fase. Dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, juga keterampilan untuk mencapai penguatan dan meningkatkan kompetensi. Untuk yang keempat, jam pelajaran kurikulum 2013 diatur per minggu dengan alokasi waktu rutin mingguan per semester hingga siswa akan memperoleh nilai hasil belajar setiap mapel di akhir tiap semester. Sementara jam pelajaran kurikulum Merdeka diatur per tahun sehingga alokasi waktu untuk mencapai bisa fleksibel. Jadi untuk jam pelajaran 2013
kurikulum 2013 itu per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka ini diatur per tahun. Itu intinya. Terus yang terakhir, sekolah dengan kurikulum 2013 diarahkan memakai pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif, sementara sekolah dengan kurikulum Merdeka bisa menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran bebas papel, tematik atau terintegrasi. Ya, itu tadi pembahasan tentang media pembelajaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.